Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat Natal. Kita semua bersama-sama bersyukur merayakan peristiwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama sebagai gereja merayakan iman kita, merayakan kehadiran Tuhan kita, merayakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua umat manusia di dalam dunia ini. Nah, di tengah-tengah rasa syukur kita pada saat ini, kita mau bersama-sama kembali mencoba untuk menggunakan waktu kita merenung, mencoba untuk melihat bagaimana sikap iman kita ingin tunjukkan, kita ekspresikan di dalam kehidupan kita. Maka saya mau mengajak kita bersama-sama pada saat ini sejenak untuk merenungkan firman. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, di tengah-tengah rasa syukur kami ketika kami boleh merayakan kembali peristiwa Natal, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kami dengan rendah hati memohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa dituntun dan disertai oleh Tuhan. Sehingga kami bukan hanya merayakan, tetapi kami memiliki iman. Kami bukan hanya sekedar berbicara tentang memiliki iman, tetapi kami juga dapat mengekspresikan hidup iman kami dalam kehidupan sehari-hari kami dengan cara yang benar. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan peristiwa Natal ini dari satu cerita di dalam Injil Yohanes 1, ayat 32 sampai dengan ayat 34. Bunyinya demikian. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengingat dalam sebuah diskusi terkait dengan liturgi, ya, kebaktian. Ada sebuah diskusi yang mencoba untuk bertanya atau mempertanyakan, sebetulnya di dalam sebuah liturgi atau kebaktian, orang itu mengekspresikan rasa percayanya, atau orang itu justru sedang belajar tentang rasa percayanya. Jadi sederhananya kalau orang datang dalam sebuah kebaktian, atau orang merayakan liturgi, itu tuh sedang mengekspresikan iman, karena saya sudah percaya, maka saya menunjukkan itu di dalam ibadah saya, atau justru saya datang dalam ibadah itu, menjalankan liturgi, maka kemudian saya akan belajar untuk menjadi lebih percaya. Nah, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang model mana duluan ayam dan telur, saudara-saudara. Ya, kelihatannya yang satu, tapi kok kelihatannya yang lain juga, yang satu benar, yang lain juga benar, mana duluan ini gitu kira-kira. Nah, saudara-saudara, sebenarnya pertanyaan ini akhirnya membuat kami yang berdiskusi sama-sama mulai menyadari bahwa jangan-jangan tidak perlu bertanya seperti itu. Karena di dalam sebuah kebaktian, di dalam sebuah ibadah, orang memulainya dengan rasa percaya, tapi pada saat yang bersamaan, orang juga tidak boleh kehilangan keinginannya dan kesempatannya untuk belajar semakin percaya. Ibadah adalah sebuah ekspresi dari rasa percaya, tapi ibadah itu juga menjadi sebuah ruang untuk orang belajar semakin percaya. Justru persoalannya adalah ketika kita tidak menyadari siklus ini. Kebaktian, perayaan, liturgi, ritual, apapun yang kita lakukan secara rutin menjadi sesuatu yang berjalan begitu saja, tidak lagi diiringi dengan rasa percaya, tidak lagi juga diiringi dengan keinginan untuk belajar semakin percaya. Akhirnya itu menjadi hanya kegiatan yang dijalankan begitu saja tanpa sebuah kesungguhan dan kedalaman.
Dan itu yang justru malah menjadi persoalan. Mari kita coba mengingat kembali ya saudara-saudara. Ini pertanyaan lama saya yang sering saya tanyakan kalau ada kesempatan. Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Rasanya saudara-saudara beberapa dari kita mungkin sudah tidak lagi bisa menghitung berapa kali kita merayakan Natal. Sangat sering. Berulang-ulang. Dalam satu kali satu tahun saja mungkin sudah sekian kali kita merayakan Natal. Natal ini, Natal itu. Ada Natal umum, ada Natal wilayah, ada Natal usia indah, ada Natal remaja, ada Natal kantor, ada Natal teman-teman alumni SD barangkali, ada Natal yang diselenggarakan oleh alumni kita waktu SMA misalnya, Natal keluarga besar misalnya, keluarga besan misalnya. Ada berapa kali perayaan Natal? Mungkin gara-gara pandemi yang sudah melewati 2 Natal ini ya saudara-saudara, yang membuat kita sedikit berkurang dalam merayakan Natal, tapi mungkin juga saya salah. Siapa tahu kita justru tetap rajin merayakan Natal, bahkan lebih banyak lagi karena kita bisa nonton Natal A atau nonton Natal B, Natal C, Natal D di YouTube, dan itu bisa menjadi perayaan-perayaan yang sangat banyak. Saudara-saudara, di tengah-tengah begitu banyaknya secara kuantitatif, secara jumlah kita merayakan dan melakukan ibadah Natal, maka 2 hal ini menjadi menarik untuk kita pertimbangkan. Apakah siklus ini terjadi? Kita merayakan karena apa? Karena percaya yang bagaimana? Dan pada saat yang bersamaan ketika kita merayakan, kita belajar percaya seperti apa? Sekuat apa kita melihat hal baru? Sekuat apa kita punya visi yang jelas? Sekuat dan seserius apa kita mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan iman kita di dalam perjalanan kita lebih lanjut? Karena kalau tidak seperti yang tadi saya katakan, kita hanya berhenti di dalam sebuah aktivitas, kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun, yang tidak berhenti tetapi tidak lagi pernah punya makna dan punya kejelasan yang dalam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mencoba untuk belajar sejenak dari peristiwa di mana Yohanes Pembaptis mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kalau kita melihat tadi dan kita mengenal cerita ini dengan baik, di dalam ayat 33, Yohanes Pembaptis sebetulnya menyampaikan bahwa ia sendiri sudah mempunyai iman kepada Allah. Allah yang mengutusnya untuk hadir dan melakukan pelayanan, menghadirkan baptisan, mencoba melaksanakan liturgi, melaksanakan sebuah ibadah, mengajak orang untuk bertobat, dan seterusnya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sudah punya iman kepada Allah, dan kemudian dia mengekspresikannya di dalam kehidupannya. Bahkan ia bukan hanya seorang yang pasif datang di dalam sebuah kebaktian. Dia adalah seseorang yang justru berperan sebagai pelayan Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, melakukan aktivitas yang serius, mengajak orang-orang untuk bertobat datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ada di dalam sebuah situasi yang sudah oke, katakanlah seperti itu. Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam ayat 33 dan 34, Yohanes Pembaptis diajak untuk melihat dan memahami sesuatu yang baru. Sesuatu yang kemudian menuntutnya bukan hanya berhenti dari apa yang sudah ia percaya dan apa yang sudah ia lakukan di dalam aktivitas imannya, tetapi ia diminta untuk belajar melihat roh Tuhan, melihat Yesus yang hadir, dan kemudian diajak untuk mencoba memahaminya dalam bagaimana ia hidup dan menjalankan imannya. Dia tidak diminta untuk berhenti hanya pada apa yang sudah ia lakukan, tetapi diminta untuk mencoba memahami Yesus dan melakukan sesuatu yang baru. Menarik ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, ya mungkin belum mengenal roh itu.
tetapi ia diminta untuk melihat roh. Ia melihat Yesus dan belajar kepada Yesus dengan pertolongan roh itu, untuk kemudian ia mengatakan, inilah anak Allah. Yohanes Pembaptis diajak untuk belajar, tidak berhenti hanya pada apa yang sudah ia tahu, tetapi mencoba masuk ke dalam apa yang harus ia ketahui dan apa yang harus ia lakukan dalam tanggung jawab imannya sebagai seorang yang percaya kepada Allah. Kehadiran Yesus Kristus menolong Yohanes Pembaptis untuk belajar hidup dengan baru. Menghadirkan imannya dengan cara yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti dari merayakan Natal adalah soal bagaimana kita mencoba untuk menghadirkan sesuatu yang baru. Perayaan Natal adalah ekspresi kita karena kita percaya kepada Kristus. Itu benar. Tetapi merayakan Natal adalah juga soal bagaimana kita belajar kepada Kristus. Belajar untuk mencoba melihat apa yang harus diperjuangkan oleh kita di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Gereja yang merayakan Natal adalah gereja yang kemudian mempunyai visi. Gereja yang mempunyai tanggung jawab. Gereja yang tahu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kehidupan dan pengalaman yang dialami oleh banyak orang termasuk oleh diri kita. Apa yang seharusnya kita perjuangkan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Bagaimana kita seharusnya memperjuangkan? Dan bagaimana kita seharusnya menunjukkan itu secara nyata? Gereja yang merayakan Natal bukanlah sekedar gereja yang mempunyai aktivitas terbatas pada bulan Desember. Gereja yang merayakan Natal adalah gereja yang tahu apa yang akan dilakukan pada bulan Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember. Sampai dengan kemudian kita seharusnya menimbang, mengevaluasi, dan kembali melakukan sesuatu, menyiapkan sesuatu yang lebih baik pada waktu yang akan datang. Gereja yang merayakan Natal adalah gereja yang tidak berhenti ketika kita menyanyi di gedung kebaktian. Tapi gereja yang mampu menyanyikan lagu-lagu pengharapan, lagu-lagu penguatan dan penghiburan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita dan di tengah-tengah segala tantangan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, selamat Natal buat kita semua. Selamat untuk mencoba belajar melihat Yesus dan melihat kehadiran Roh itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian mampu memperjuangkan tanggung jawab kita dengan baik. Saudara-saudara, selamat Natal. Selamat terus menjadi gereja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, biarlah Roh Tuhan terus berkarya dalam hidup kami, memampukan kami untuk melihat kehadiran Yesus dan belajar memperjuangkan hal-hal baru di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.